Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang tanda-tanda keluarga bahagia. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, beliau bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda orang yang hidupnya bahagia. Ada 4 tanda keluarga yang bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah. Orang yang memiliki istri yang sholihah. Yang kedua, wa auladuhu abroro. Orang yang memiliki anak-anak yang berbakti. Yang ketiga, wa khulato'uhu sholihin. Orang yang hidupnya berada di lingkungan yang soleh. Dan yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Orang yang memiliki sumber rezeki di negerinya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bahas satu persatu. Tanda orang yang dalam berkeluarga hidupnya bahagia ada 4. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah. Ia memiliki istri yang solehah. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, memiliki suami yang soleh. Nabi pernah menyatakan, ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairum mata'iha al-mar'atus sholihah. Sementara perhiasan yang paling indah adalah wanita yang sholihah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ketika dalam berkeluarga kita memiliki jodoh yang soleh atau solehah, itu adalah tanda kebahagiaan yang pertama. Wanita yang solehah memiliki ciri-ciri. Di antaranya yang pertama adalah iza amartaha ata'atka. Ketika suami menyuruh kepada si istri, istri itu mentaati suaminya. Nah ini, kalau kita punya istri, istri kita taat pada kita selaku suami, berarti istri kita punya tanda solehah. Kemudian idza nadzurta ilaiha sarratka. Istri yang solehah itu tandanya ketika suami melihat istri, maka hati suami itu menjadi tentram dan senang. Kira-kira bapak-bapak kalau melihat istri bapak itu hatinya seneng apa senek, Pak? Kalau hati bapak ayem, tentrem, itu berarti istri bapak sholihah. Kebalikannya, ibu-ibu kalau ngelihat suaminya kok hatinya langsung tentrem, ayem, berarti suaminya soleh. Tapi ngelihat suaminya kok senek, berarti itu tanda kurang soleh. Maka dandan itu bukan hanya untuk istri dalam Islam, tapi dandan itu juga diperlakukan untuk suami. Kalau dalam buku Munakahat itu ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini seorang laki-laki tapi seneng dandan, dalam arti pakaiannya yang bersih, yang bagus, penampilannya rapi. Ketika ditanya, Ibnu Abbas, engkau kan laki-laki, kenapa kok seneng rapi, seneng dandan?
saya ingin menyenangkan istri saya. Nah, jadi dandan itu bukan hanya untuk istri, tapi suami juga sangat-sangat dianjurkan ketika di rumah berdandan yang rapih supaya ketika istri melihat suami hatinya anteng dan tentrem. Jangan pula mentang-mentang jadi laki-laki kalau di rumah nggak mau pakai baju, nggak mandi 3 hari, nggak pakai baju, itu istrinya ngelihat hatinya langsung senep tuh, Pak. Sebaliknya juga sama, istri juga harus pandai-pandai menyenangkan hati suaminya. Salah satu caranya berdandan yang baik, memakai pakaian yang rapi, dan ucapannya yang santun kepada suaminya. Insya Allah wanita yang semacam ini nanti ketika dilihat oleh suami, hati suami menjadi tenang, tentram, dan senang. Jadilah wanita yang solehah dan suaminya menjadi soleh. Tanda wanita yang solehah diantaranya lagi adalah ketika diberi rezeki oleh suami, berapapun besarnya, ia bisa menerima dengan ikhlas, lapang dada, tanpa minta kurangnya. Kadang-kadang kan istri kita dikasih sedikit masih ngomong kurang. Padahal wanita soleha itu diberi besar ya sisa, diberi sedikit ya cukup. Kebalikannya, yang diberi sedikit kurang, diberi banyak kurang. Nah, ini yang bermasalah untuk kita semua. Nah, kemudian tanda wanita soleha yang keempat diantaranya adalah ketika istri di rumah ditinggal oleh suaminya, keluar rumah, bekerja atau sedang merantau, si istri ini bisa menjaga harga dirinya. Dirinya tidak diberikan kepada siapa-siapa, dirinya 100% hanya milik suaminya, enggak diberikan kepada tetangganya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika suami soleh, istri soleh, solehah, maka keluarga kita sudah satu langkah menuju kepada kehidupan yang bahagia. Nah, kemudian keluarga solehah itu tentunya juga satu sama lain mau saling berkunjung, mau saling bersilaturahmi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua tadi, kalau kita senang silaturahmi, maka rezeki kita akan menjadi mudah, menjadi gampang. Dan selain itu orang senang silaturahmi, umurnya bertambah panjang. Kira-kira benar nggak ini, Pak? Insya Allah benar, Pak, itu ada dalilnya. Saya ceritakan ya, tentang umur bisa bertambah. Dalam kitab sejarah, dulu ketika Nabi Adam baru diciptakan, itu Nabi Adam membuka buku catatan anak cucu-cucunya. Dilihat satu persatu tentang siapa dan tentang umurnya. Kemudian Nabi Adam melihat di satu barisan itu ada yang bernama Daud, yang satu saat nanti menjadi seorang nabi. Nah, Nabi Daud ini oleh Nabi Adam ditanyakan kepada Allah, wahai Allah, ini Daud ini siapa? Daud ini cucumu yang kelak jadi nabi. Umurnya berapa? Kata Allah, Adam, umurnya Daud itu 60 tahun. Sementara Nabi Adam melihat catatan dirinya umurnya 1000 tahun. Ketika melihat Daud ditakdirkan umurnya cuma 60 tahun, ia merasa kasihan. Kenapa anak cucuku yang bernama Daud umurnya cuma 60 tahun? Ya Allah, tambahi umur dia, kata si Adam. Maka Allah menjawab,
Adam nggak bisa lagi ditambah, kecuali umurmu sebagian diambil, kasihkan kepada Daud. Maka Nabi Adam menjawab, ya sudah nggak apa-apa, umurku ambil 40 tahun untuk nambahi umurnya Nabi Daud alaihi salam. Maka catatannya di Lauhul Mahfuz itu dirubah. Yang tadinya Nabi Adam umur 1000 tahun diambil 40 menjadi berapa tuh? 960. Kemudian Nabi Daud yang takdirnya 60 tahun ditambah 40 tahun menjadi 100. Dan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Adam alaihi salam umur 960 tahun didatangi oleh malaikat Israil. Maka Nabi Adam bertanya, Israil, kamu kesini kan mau silaturahmi kan? Kata Israil, bukan, saya mau mencabut nyawamu. Kata Adam ternyata lupa kalau umurnya diambil dikasihkan kepada Daud. Apa kata si malaikat Israil? Hari ini saya kesini bukan silaturahmi, tapi saya akan mencabut nyawa Anda karena Anda umurnya cuma 960 tahun. Apa kata Adam? Kok bisa? Saya dulu melihat umur saya 1000 tahun. Kenapa kamu lihat 960? Apa kata si Israil? Adam, berarti engkau lupa. Umurmu yang 40 tahun itu sudah diberikan kepada si Nabi Daud. Kemudian Israil laporlah sama Allah. Apa kata Allah? Sudah, biarkan Adam, tetapkan umurnya Adam tetap menjadi 1000 tahun. Maka Nabi Adam hari itu tidak jadi dicabut nyawanya. Dan Nabi Daud alaihissalam umurnya tetap tambah 40 tahun. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, dalil ini diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih. Berarti memang benar bahwa umur seseorang yang sudah ditakdirkan umur sekian bisa saja dengan seizin Allah ditambahi lebih panjang lagi. Mudah-mudahan melalui sering silaturahmi umur kita menjadi bertambah panjang dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Satu tanda keluarga bahagia memiliki jodoh yang soleh dan soleha. Tanda keluarga bahagia yang kedua adalah wa auladuhu abroro. Kita memiliki anak-anak yang baik. Punya anak, anaknya perilakunya baik, ucapannya baik, sudah pasti membuat hati kita menjadi senang. Berbeda ketika orang tua memiliki anak yang perilakunya tidak baik, pasti membuat hati kita menjadi susah, menjadi resah. Itu sudah barang kepastian. Bahkan dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan bahwasanya orang tua yang sudah berada di alam barzakh itu, ketika anaknya yang masih hidup di dunia perilakunya baik, ia menjadi orang soleh, maka orang tua yang ada di alam barzakh merasakan kebahagiaannya seperti orang tua yang masih hidup, ngerasa seneng ngelihat anaknya itu perilakunya baik. Kebalikannya, orang tua kita yang sudah di alam barzakh sana melihat kita di dunia yang masih hidup berperilaku buruk, maka orang tua kita di alam barzakh itu mengalami rasa sedih dan mengalami rasa susahnya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu cara membahagiakan orang tua yang ada di alam kubur sana adalah kita berperilaku baik di dunia ini. Senang ibadah, senang berdoa, senang membaca Quran. Yakin mereka yang ada di alam barzakh itu merasakan kebahagiaan. Tanda anak yang baik itu diantaranya senang mendoakan kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya sudah
meninggal dunia. Dalam hadis kan ada, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga. Tiga itu, satu adalah sedekah jariyah, yang kedua punya ilmu yang bermanfaat, yang ketiga awaladin sholihin yad'ulah, memiliki anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka Bapak Ibu boleh dirasakan ketika kita sekarang ini masih hidup, melihat anak kita menjalankan ibadah sholat. Setelah sholat ia berzikir. Setelah anak kita berzikir, kita lihat dari belakang mengangkat kedua tangannya mendoakan orang tuanya. Pasti hati kita akan merasa bahagia dan senang. Kebalikannya, kalau anak kita nggak seperti itu, pasti kita pun akan merasakan kesedihan. Sama ketika orang yang sudah di alam barzah, di alam kubur, anaknya yang di dunia mau ngangkat kedua tangan, bermunajat kepada Allah, mendoakan kedua orang tuanya. Pasti orang tuanya merasa bahagia di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kebahagiaan keluarga yang nomor dua adalah manakala kita memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Di antaranya lagi anak yang berbakti itu, ia ketika hidup di dunia, ia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada kedua orang tuanya. Dan untuk memiliki anak yang semacam ini tidak bim salat bim. Tentunya kita harus selalu berdoa kepada Allah dan kita harus rajin membimbing, mendidiknya. Tanpa itu sulit punya anak yang berbakti. Orang tua anak itu akan mengikuti jejak orang tuanya. Manakala orang tuanya jejaknya baik, insya Allah anak kita pun berjejak baik. Tapi manakala kita buruk, maka anak kita pun biasanya ngikuti jejak keburukan kita. Tinggal pilih kita. Kalau pengen baik, baiklah kita, insya Allah anak kita menjadi baik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, tanda keluarga bahagia adalah wahulatauhu sholihin. Kita hidup di lingkungan orang-orang yang baik. Kita hidup ini, rumah kita dikepung oleh tetangga. Ada tetangga sebelah depan, belakang, kanan, dan kiri. Manakala tetangga kita orang-orang baik, kita hidup di lingkungan itu, maka kita pun akan merasakan kebahagiaan di dalamnya. Tetangga itu Bapak Ibu menurut Imam Ghazali dibagi tiga. Ada tetangga yang perilakunya seperti malaikat. Yang kedua, ada tetangga yang perilakunya seperti batu yang berhenti. Dan yang ketiga, ada tetangga yang perilakunya seperti kalajengking. Tetangga yang perilakunya seperti malaikat, maksudnya kita punya tetangga itu selalu memberi manfaat kepada kita. Dia mau menolong kita, mau mengajak kita kepada kebaikan, mau memberi nasihat yang baik, mau bersedekah. Tetangga semacam ini, tetangga yang perilakunya seperti malaikat, pasti kita bahagia di situ. Ada tetangga yang perilakunya kayak batu yang berhenti. Apa maknanya? Batu yang berhenti itu dia nggak akan memberi manfaat ke kita, tapi juga nggak memberi bahaya ke kita. Kita pun punya tetangga yang semacam itu. Ada lingkungan yang tetangga kita ini, dia perilakunya nggak aneh-aneh. Dengan adanya dia kita nggak dapat manfaat, tapi dengan adanya dia kita pun nggak pernah dapat bahaya. Ini lumayan Pak. Maka pesan Imam Ghazali, kalau kita nggak bisa jadi tetangga yang seperti malaikat, jadilah tetangga yang seperti batu.
Jangan menjadi tetangga yang nomor 3, yaitu tetangga yang perilakunya kayak kalajengking. Bapak Ibu kalau ngambil bata, kemudian di situ ada kalajengking, kira-kira takut nggak? Entuk kan, takut dientuk, merinding-merinding mau buka tuh, khawatir dientuk. Kita kadang punya tetangga yang semacam itu, mau deketin takut. Kenapa? Ia membawa madorot. Kita punya ayam, ayamnya baru bertelur, telurnya hilang. Kita baru nanam coklat, coklatnya baru mau mateng, besok kita mau panen, coklatnya sudah hilang. Nah, kalau kita punya tetangga semacam ini tetangga perilakunya mirip seperti kalajengking. Manakala kalajengking mati, kita bukan innalillah, tapi alhamdulillah. Sama kita punya tetangga jahat mati, kita nggak innalillah tuh Pak. Itu tetangga kita yang nakal itu mati, jawabannya apa tuh? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, manakala lingkungan kita adalah orang-orang baik, maka akan dapat menambah kebahagiaan kita. Maka yang masih muda-muda yang belum punya rumah, nanti kalau mau bangun rumah, lihat dulu lingkungannya. Karena itu akan mempengaruhi kebahagiaan dan ketidakbahagiaan kita yang ada di situ. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, tanda keluarga yang bahagia adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Keluarga itu memiliki sumber rezeki yang tempat sumber rezekinya itu di negerinya sendiri. Maksudnya di negerinya sendiri, dia kalau pagi berangkat bekerja, sore hari bisa pulang ketemu keluarganya, punya rezeki halal. Nah, ini tanda bahagia. Bukan berarti yang pergi ke luar negeri nggak bahagia. Yang keluar negeri ya bahagia, cuma kalau dibandingkan lebih bahagia yang mereka itu punya pekerjaan di negerinya sendiri. Kenapa? Karena pulang bisa ketemu istri, bisa ketemu orang tua, bisa ketemu dengan anak-anak. Kalau yang di luar negeri kan ketemunya bisa setahun sekali, kadang-kadang bisa 5 tahun sekali. Nah Bapak Ibu, hadis ini tidak mengejek kepada yang kerjanya di luar negeri, itu tidak. Artinya di sini ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah memiliki rezeki yang sumbernya dekat dengan rumah kita, kita bisa pulang di hari itu juga. Ini adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa dan perlu sekali untuk disyukuri. Maka siapa ke jenengnya? Muammar. Pak Muammar kan keterima jadi pegawai di Y5. Itu bersyukur betul, itu deket di situ. Untung nggak dilempar di Maluku sana atau Papua. Kalau di Papua berapa tahun sekali pulang, belum di sana dikeroyok orang. Di sini masih aman walaupun agak jauhan. Jangan sengsara, jangan merasa susah, deket di Y5 itu. Sore masih bisa pulang. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, bekerja itu merupakan salah satu ibadah. Ini saya ceritakan terakhir. Ada seorang laki-laki yang bertemu dengan Nabi di Madinah. Laki-laki ini ketika dilihat oleh Nabi Muhammad, tangannya itu kasar dan melepuh. Maka Nabi bertanya, "Bapak ini kok tangannya kasar dan melepuh? Kenapa?" Kata si laki-laki ini, "Ya Rasul, kerjaan saya ini tukang membelah batu. Setiap hari saya membelah batu sehingga tangan saya kasar dan melepuh seperti ini. Setelah batu ini terkumpul, batu ini saya jual. Kemudian setelah mendapat uang, uangnya aku pakai untuk mengurusi istri dan anak saya." Maka Nabi Muhammad dengan rasa bahagianya, tangan orang yang kasar itu, yang tangannya kasar itu diajak salaman, kemudian dicium oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad menyatakan tangan orang ini kelak di akhirat terbebas dari siksa api neraka.
Bapak Ibu yang saya hormati, maka pekerjaan apapun yang kita lakukan, asal kerjaan itu halal dan dipakai untuk ngurusi istri dan anak, itu adalah ibadah dan berpahala. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan melalui pengajian singkat ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia sejak dunia ini sampai akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.